Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum saya mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah agar supaya kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Setelah itu kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini pelajaran saya lanjutkan tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Pada materi yang lalu, anak-anak sudah mempelajari tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, di mana bangsa Portugis dalam melakukan penjelajahan samudra ini adalah menempuh jalan menuju ke arah timur, sedangkan orang Spanyol menuju jalan ke arah barat. Tapi kedua-duanya sampai ke Maluku yang sebagai sumber rempah-rempah. Walaupun Spanyol menuju ke arah barat, tapi karena bentuk bumi itu bulat, akhirnya berputar sehingga sampai ke Maluku bersaing dengan Portugis. Akhirnya diadakan suatu perjanjian. Karena yang lebih dulu adalah Portugis, maka Portugis berdagang di Maluku, sedangkan Spanyol kembali ke Filipina, hingga Filipina sampai dijajah oleh Spanyol dan Indonesia atau Maluku dijajah oleh Portugis. Kali ini kita lanjutkan, yaitu penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Mendengar keberhasilan Spanyol dan Portugis dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah, maka pada tahun 1594 orang Belanda pun juga melakukan penjelajahan samudra menuju ke arah timur, juga akan mencari daerah sumber rempah-rempah. Pertama kali bangsa Belanda dalam melakukan pelayaran ini dilakukan oleh seorang yang bernama Barend. Karena dia belum tahu jalan yang menuju ke arah timur, ke arah sumber rempah-rempah, maka ia tersesat, salah arah, sehingga akhirnya kapalnya terjepit oleh es, tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju sumber rempah-rempah itu. Akhirnya dia putuskan kembali pulang ke negerinya. Dalam perjalanan pulang ini Barend tewas di perjalanan. Nah, untuk tahun berikutnya, tahun 1595, melakukan pelayaran yang kedua kalinya, yaitu yang dilakukan oleh seorang yang bernama Cornelis de Houtman, ditemani seorang bernama Peter Keyser. Pelayaran yang kedua kalinya bangsa Belanda ini dilakukan oleh Cornelis de Houtman dan temannya yang bernama Peter Keyser, Peter de Keyser. Dalam perjalanan menuju jalan yang biasa ditempuh oleh Portugis, maka akhirnya Belanda sampai ke Nusantara. Pertama kali mendarat di pelabuhan Banten, yaitu di Jawa Barat.
terjadilah hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Banten. Tetapi setelah beberapa bulan berdagang di Banten, Cornelis Doutman ini sikapnya keras, memaksakan hendak. Pedagang-pedagang Banten tidak suka. Watak Cornelis Doutman ini adalah keras. Oleh karena itu orang-orang Banten mengusir Cornelis Doutman dari pelabuhan Banten. Akhirnya Cornelis Doutman ini belum sampai ke daerah penghasil rempah, dia kembali pulang sampai ke negara Belanda. Meskipun belum mencapai tujuan, yaitu mencapai sumber rempah-rempah ke Maluku, orang Belanda ini sudah merasa puas karena sudah mengetahui jalan, mengetahui arah yang menuju ke daerah Maluku, ke daerah sumber rempah-rempah. Pada tahun 1596, Cornelis Doutman sikapnya kasar terhadap pedagang-pedagang Banten, sehingga hubungan dagang tidak berjalan dengan baik. Dia memutuskan kembali pulang karena diusir oleh pedagang-pedagang Banten. Pada tahun 1596 dan 1598, ekspedisi dilanjutkan oleh seorang yang bernama Van Himkers. Dia melakukan pelayaran menuju ke arah timur. Karena dia sikapnya lunak, sikapnya baik terhadap pedagang-pedagang Banten dan tidak memaksakan kehendaknya kepada pedagang-pedagang Banten, dia pun diterima dengan baik oleh pedagang-pedagang Banten, sehingga dia bisa berhubungan dagang dengan baik selama beberapa bulan. Dan akhirnya pelayaran ini dilanjutkan menuju ke arah timur sampai ke Jawa Timur, yaitu ke Pelabuhan Tuban. Nah, dari Tuban ini dilanjutkan lagi ke timur oleh Yakub van Eyck, sehingga sampai ke daerah penghasil rempah-rempah sebagaimana tujuan semula, yaitu sampai Maluku. Jadi orang Belanda yang bisa sampai ke Maluku bernama Yakub van Eyck. Setelah Yakub van Eyck berhasil menemukan daerah rempah-rempah, maka akhirnya setiap hari pedagang-pedagang Maluku semakin bertambah banyak, semakin berdatangan, berlomba-lomba mencari rempah-rempah, membeli rempah-rempah dari sumbernya dengan sebanyak-banyaknya. Akhirnya kapalnya tidak muat rempah-rempah dan dibawa pulang, dijual ke Eropa, yaitu ke Lisabon. Terjadilah Lisabon menjadi pelabuhan pasar rempah-rempah semakin ramai. Itulah pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Jadi bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah sampai ke Maluku. Karena semakin banyak pedagang-pedagang Belanda yang berjualan, yang berdagang di Maluku, akhirnya terjadilah persaingan. Terjadi persaingan antar sesama pedagang Belanda. Di samping terjadi persaingan dengan pedagang-pedagang bangsa Eropa lainnya, dengan Portugis, dengan Spanyol, juga terjadi persaingan sesama bangsa Belanda.
Nah, untuk mencegah jangan sampai terjadi bersaing sama-sama pedagang Belanda, maka atas usul dari seorang yang bernama Johan van Oldenbarneveld dibentuklah sebuah kongsi dagang, dibentuklah sebuah organisasi dagang yang dinamakan VOC atau bisa dibaca VOC ya, VOC. Tapi bagi saya, karena pelajaran saya terima dulu di zaman saya masih di bangku SD, itu Pak Guru membaca VOC atau VOC. Tapi ada sebagian Pak Guru yang baca VOC. Dibentuklah kongsi dagang atau persekutuan dagang yang dinamakan VOC, yaitu dibentuk pada tanggal 20 Maret tahun 1602 untuk mencegah jangan sampai terjadi persaingan sesama bangsa Eropa. Kemudian bangsa yang lain yaitu Inggris. Setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, pedagang rempah-rempah semakin meluas. Dalam waktu singkat, pasar di Eropa, pasar rempah-rempah internasional yaitu di Lisabon, semakin ramai, sehingga Inggris juga dapat membeli, dapat berdagang ke Lisabon itu, berjualan untuk mendapatkan rempah-rempah dengan pedagang-pedagang Portugis dan pedagang-pedagang Spanyol. Nah, pada suatu ketika terjadilah konflik antara Inggris dengan Portugis. Maka hal ini merugikan Inggris, sehingga Inggris tidak bisa berdagang di Lisabon. Akhirnya Inggris pun juga berusaha mencari sumber-sumber rempah-rempah ke daerah timur, daerah asalnya yaitu ke Maluku. Jadi yang berlomba-lomba mencari sumber rempah-rempah itu adalah bangsa Eropa. Pertama adalah Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Belanda, dan kemudian Inggris. Akhirnya Inggris pun juga sampai ke daerah timur waktu itu, yaitu ke daerah yang berada di India. Belum sampai ke Nusantara, belum sampai ke Maluku, dia hanya sampai di India. Di India kemudian Inggris juga membentuk kongsi dagang, membentuk organisasi dagang yang bernama EIC, East India Company, pada tahun 1600. EIC itu adalah organisasi dagang pedagang Inggris di India. Kalau VOC pedagang Belanda di Indonesia. EIC East India Company, kalau VOC adalah Verenigde Indies Company. EIC dibentuk atau didirikan pada tahun 1600, kalau VOC didirikan pada tahun 1602. Harus kamu dapat membedakan, kalau EIC organisasi dagang Inggris, kalau VOC adalah organisasi dagang Belanda. Maka di Nusantara ini banyak pedagang-pedagang dari Eropa, terjadilah persaingan antara sesama pedagang Eropa. Tadi saya katakan, selain bersaing dengan bangsanya sendiri, sesama pedagang-pedagang Belanda juga bersaing dengan Portugis, bersaing dengan Spanyol, dan bersaing dengan pedagang-pedagang Eropa lainnya. Kalau terjadi persaingan, maka harga rempah-rempah semakin mahal. Terjadilah
persaingan menyebabkan harga rempah-rempah semakin mahal, semahal emas. Untuk itu dibentuklah organisasi tadi, yaitu namanya VOC. Tujuan dibentuk VOC adalah untuk yang pertama, untuk menghindari persaingan dagang antara sesama pedagang Belanda, yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, juga untuk menghadapi bersaing dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris. Di samping menghindari persaingan sesama pedagang Belanda, juga untuk menghindari persaingan sesama pedagang bangsa Eropa lainnya. Nah, untuk menginginkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, VOC ini berdagang dengan melakukan politik monopoli perdagangan yang monopoli itu jelas merugikan para petani, merugikan pedagang lainnya, karena ada peraturan para petani rempah-rempah tidak boleh menjual rempah-rempahnya kecuali kepada VOC. Itu namanya monopoli, memaksakan kehendaknya. Bangsa-bangsa yang lain kalah bersaing dengan Belanda, sehingga Indonesia dijajah oleh Belanda sampai ratusan tahun. Diterapkan politik monopoli perdagangan, rakyat sangat menderita akibat politik itu. Tidak boleh menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain kecuali kepada Belanda. Sangat menyengsarakan rakyat ini. Dalam melakukan perdagangan ini, VOC membuat kebijakan yang dinamakan Verpflichtliefrentie. Artinya apa, anak-anak? Verpflichtliefrentie yaitu kewajiban bagi raja-raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda. Untuk membayar pajak dengan hasil bumi, raja-raja Nusantara ini diwajibkan membayar pajak dengan hasil bumi. Di samping itu ada kebijakan yang bernama kontingenten, yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar oleh rakyat dengan hasil bumi. Ada Verpflichtliefrentie, ada kontingenten. Nah, ini jelas merugikan para petani rempah-rempah. Kebijakan Belanda sangat merugikan kepada petani Maluku yang menghasilkan rempah-rempah. Karena terjadi paksaan, terjadi monopoli, akhirnya orang-orang Maluku banyak yang menjual rempah-rempahnya secara sembunyi-sembunyi kepada pedagang lain, pada Portugis, kepada Spanyol, dan kepada pedagang-pedagang lain. Akhirnya pendapatan Belanda, pendapatan VOC semakin berkurang. Hari ini mendapat berapa kintal, 5 kintal atau berapa, besok pagi turun lagi, dan begitu terusnya. Lah, akhirnya ketahuan, berarti banyak orang yang melanggar kewajibannya
tidak mau berdagang kepada VOC. Sehingga VOC membuat kebijakan baru yang dinamakan pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan mengelilingi Kepulauan Maluku dengan menggunakan perahu, ya, dengan menggunakan kapal, siang malam diawasi, ya, sehingga banyak yang tertangkap. Orang yang tertangkap ini kemudian dianiaya, bahkan sampai dibunuh, kemudian dirampas rempah-rempahnya. Jadi VOC melakukan pembunuhan massal kepada orang-orang yang dianggap melanggar peraturan monopoli. Begitu kekejaman orang-orang Belanda kepada bangsa kita, bangsa Indonesia ini. VOC juga memiliki hak yang dinamakan hak ekstirpasi, hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah bagi petani yang mempunyai tanaman rempah-rempah melebihi dari yang ditentukan. Petani menanam rempah-rempah harus diawasi, harus mendapat persetujuan daripada VOC berapa pohon yang ditanam. Kalau lebih dari ketentuan itu, maka rempah-rempahnya akan dibinasakan oleh VOC. Itu namanya hak ekstirpasi. Dalam melakukan hak ekstirpasi ini, maka terjadilah tadi pembunuhan massal dan pembunuhan tumbuh-tumbuhan rempah-rempah agar supaya rempah-rempah bisa stabil harganya, tidak melebihi daripada ketentuan yang ditentukan oleh VOC. Hak-hak istimewa yang lain, karena VOC ini didukung oleh pemerintah Belanda, diberi hak-hak tersebut, maka dapat bertindak seperti layaknya negara. Padahal itu adalah para pedagang, padahal itu organisasi dagang. Tapi karena mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda, maka dapat bertindak sebagai negara untuk menguasai negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara. Seperti hak monopoli perdagangan, hak membentuk angkatan perang, hak untuk untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, hak untuk mencetak uang dan mengedarkan, hak untuk mengangkat pegawai, hak untuk memerintah di negara jajan. Hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC ini dinamakan hak oktroi. Dengan hak-hak itulah VOC dapat bertindak semena-mena, dapat bertindak sewenang-wenang terhadap para petani rempah-rempah di Maluku. Namanya oktroi. Hak oktroi pertama adalah punya hak untuk melakukan monopoli perdagangan, punya hak untuk mengangkat angkatan perang, membentuk angkatan perang, jadi dikawal oleh tentara. Hak untuk membuat mata uang, untuk mencetak mata uang sendiri, hak untuk mengangkat pegawai, dan hak untuk memerintah di negara-negara jajahan yang ada di Nusantara ini. Makanya penjajahan di Indonesia ini yang paling lama adalah Belanda, mulai dari VOC, kemudian VOC mengalami bangkrut, mengalami kemunduran, diganti oleh pemerintah Belanda. Belanda
kalah bersaing dengan Inggris, diganti oleh Inggris tapi hanya beberapa tahun, kemudian kembali kepada Belanda lagi. Kalau dihitung mulai dari dijajah VOC, kemudian Belanda sampai 2 kali, ini kurang lebih ada 3,5 abad bangsa Indonesia mengalami hidup menderita di bawah kekuasaan Belanda. Untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, di Nusantara ini ya, waktu itu namanya belum Indonesia ya, Hindia Belanda. Untuk menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara ini, VOC menggunakan politik yang dinamakan divide et impera, yaitu politik memecah belah atau politik adu domba antara raja yang satu dengan raja yang lain, diadu domba. Para penduduk juga satu sama lain diadu domba, sehingga bangsa kita tidak bisa rukun, tidak bisa bersatu, karena diadakan politik yang namanya divide et impera, yaitu politik adu domba. Nah, untuk menguasai perdagangan, dia menggunakan politik monopoli perdagangan, dan untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara menggunakan politik divide et impera. Selama memegang monopoli dan menggunakan politik divide et impera ini, VOC selalu bertindak sewenang-wenang kepada rakyat Nusantara, kepada para raja, sehingga para raja pun dapat dikuasai. VOC adalah organisasi dagang yang tertib, dan para penguasanya bekerja keras sehingga dapat menguasai perdagangan dan dapat menguasai kerajaan. Banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu domba. Para pedagang di Nusantara karena waktu itu belum memiliki kesatuan dan belum memiliki kesadaran persatuan secara nasional, jadi mudah diadu domba. Beberapa bukti politik adu domba VOC yang berhasil menguasai kerajaan Nusantara, diantaranya adalah VOC berhasil membantu Sultan Haji dalam merebut Banten. Banten waktu itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Karena Sultan Ageng Tirtayasa ini memiliki 2 orang putra, yang satu ditugaskan di dalam istana, yang satu ditugaskan di luar negeri untuk mengetahui situasi luar negeri. Karena anak yang berada di luar negeri didekati oleh Belanda, didekati oleh VOC, dia adu domba dengan ayahnya sendiri, sehingga bermusuhan dengan orang tuanya sendiri, sampai terjadi perang. Karena anaknya yang ditugaskan di luar negeri ini kalah, akhirnya dia minta bantuan kepada VOC sehingga menang. Setelah dia menang, dia diangkat menjadi Sultan Banten. Jadi anak sampai melawan orang tuanya karena politik adu domba VOC. VOC juga dapat mengadu domba Raja Arupalaka di Kerajaan Bone. Diadu domba dengan Sultan Agung. Diadu domba dengan Sultan Hasanuddin, bukan Sultan Agung. Di Raja Makassar itu Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Agung itu Makassar. Sultan Agung itu Mataram, Sultan Hasanuddin itu Makassar. Karena Raja Bone berada di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin, Raja Bone diadu domba, didekati oleh VOC supaya minta kebebasan dari Sultan Hasanuddin
menuntut kebebasannya. Dia dibantu oleh VOC sehingga dia menang. Akhirnya Hasanuddin kalah dan diadakan suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bungaya. Perjanjian Bunga itu antara VOC dengan Sultan Hasanuddin yang isinya Makassar harus mengakui kekuasaan VOC. VOC memperoleh monopoli dagang di Makassar. Makassar harus melepaskan kerajaan Bugis dan kerajaan Bone. Makassar kemudian harus mengganti biaya perang yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh VOC, sehingga Makassar mengalami kemunduran. Sultan Hasanuddin kalah. Ini adalah politik adu domba yang diterapkan oleh VOC terhadap para raja-raja di Nusantara. Permusuhan antara Arupalaka, Raja Bone, dan Hasanuddin, Sultan Makassar. Raja Bone menuntut agar diberi kebebasan, diberi kemerdekaan oleh Raja Hasanuddin. Ini ketahuan oleh VOC sehingga mudah diadu domba. Demikianlah anak-anak mengenai politik yang dilakukan oleh VOC, yaitu untuk menguasai perdagangan. Orang Maluku kan menghendaki adanya perdagangan bebas, tapi oleh VOC dilarang melakukan monopoli perdagangan. VOC harus dijual kepada VOC, tidak boleh dijual kepada pedagang lainnya. Itu namanya monopoli. Di samping itu juga menerapkan politik tadi, yaitu namanya politik divide et impera, politik adu domba, atau yang dikenal dengan politik memecah belah. Sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang suka menggunakan politik itu, memecah belah persatuan bangsa kita. Jangan sampai terpengaruh oleh politik semacam itu, memecah belah bangsa, memecah belah kekuasaan. Jangan sampai termakan oleh politik divide et impera. Tadi untuk mencegah jangan sampai terjadi perdagangan dengan bangsa lain, VOC melakukan pelayaran yang dinamakan pelayaran hongi untuk mengelilingi sekitar Maluku siang malam. Para pedagang Maluku yang ingin menjual rempah-rempahnya ke Filipina dengan Spanyol di sana, Filipina berani harga tinggi tapi VOC harganya murah, sehingga banyak orang yang melanggar peraturan itu. Akhirnya banyak yang tertangkap, siang malam dikelilingi terus menerus, banyak orang yang tertangkap, kemudian dia diperlakukan dengan semena-mena, orangnya dianiaya, bahkan sampai dibunuh, kemudian rempah-rempahnya dirampas oleh VOC. Begitulah kekejaman orang-orang Belanda terhadap bangsa kita. Oleh karena itu di Maluku ada pahlawan yang mempersatukan rakyat Maluku untuk melawan VOC, yaitu yang bernama Patimura. Patimura itu pahlawan dari Maluku. Patimura mengadakan perlawanan terhadap VOC sampai Patimura tertangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Patimura sebelum menjalani hukuman gantung ini, Patimura dipersilakan untuk berbicara dalam waktu singkat. Apa yang dikatakan oleh Patimura? Patimura tua boleh mati, tapi di Maluku akan muncul Patimura muda. Itulah perkataan Patimura
di dalam membakar semangat bangsa Indonesia, terutama rakyat Maluku yang mengalami kekejaman VOC. Sampai beberapa tahun terjadi perlawanan terus-menerus, akhirnya bangsa Indonesia, terutama rakyat Maluku, karena waktu itu kalah dalam persenjataan, akhirnya pun Maluku dijajah oleh VOC sampai beberapa tahun. Bahkan VOC sampai menjajah Kepulauan Santala ini sampai Jawa, sampai Sumatera, sampai pulau-pulau yang lain. Jawa waktu itu adalah Java. Kalau Sumatera itu namanya apa ya? Andalas. Kalau Sulawesi namanya Celebes. Waktu itu belum Sulawesi, belum Sumatera namanya. Sampai semuanya dapat dikuasai oleh VOC. Maka ada perlawanan Jawa, perlawanan Sumatera, dan perlawanan Sulawesi. Karena kekejamannya itu, maka rakyat pun juga berani melawan kepada VOC. Demikianlah anak-anak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, supaya nama-namanya tadi dibaca sampai berulang kali. Kalau hanya sekali tidak bisa membacanya berulang kali, pasti anak-anak akan lupa. Namanya itu tidak seperti nama orang Jawa. Nama orang-orang Eropa tidak seperti namanya orang Jawa, mudah dibaca. Makanya harus kamu baca sampai berulang kali. Seperti Cornelis Doodman, Peter Kegel, itu kan kalau hanya sekali dibaca akan lupa lagi. Untuk itu mari kita akhiri pelajaran jarak jauh ini, dan nanti kita harus mengerjakan soal-soal berikut di bawah ini. Dan kita tutup. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.